Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Belajar dari rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas seharian penuh. Tentu saja dengan sarapan, otak kita akan menerima lebih banyak nutrisi. Tubuh kita pun akan menerima banyak energi. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Dengan kita mendekat pada Allah, tentu saja Allah akan memudahkan segala urusan kita, termasuk dalam memahami materi pelajaran. Jangan lupa ya, baca Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Anak-anak, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Ya, siapa yang di rumah punya kolam ikan? Biasanya kalau di pedesaan, banyak orang yang mempunyai kolam ikan. Mereka membudidayakan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ikan bisa langsung dikonsumsi, bisa juga dijual, dan penghasilannya bisa untuk membeli kebutuhan yang lain. Perkembangbiakan hewan memiliki tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan terjadi secara generatif atau secara kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa ya? Ya benar, ini adalah ayam. Ayam digolongkan sebagai aves atau burung, walaupun ayam tidak bisa terbang.
Meskipun begitu, ayam memiliki sayap, ya. Ayam memiliki sayap yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Perkembangbiakan ayam biasanya diawali dengan dilakukannya fertilisasi, di mana hasil pertemuan antara sel spermatozoid dan sel telur menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi telur. Tahu tidak? Saat ayam bertelur, ia dapat mengeluarkannya beberapa telur atau mengeluarkannya setiap hari selama masih memiliki telur di tubuhnya. Setelah telur itu keluar, maka ia akan dierami selama sekitar 21 hari sebelum akhirnya ayam menetas menjadi individu baru. Siapa yang di rumah beternak ayam? Jaga dan rawat baik-baik ayam-ayammu ya anak-anak. Coba lihat, ini adalah hewan apa? Ya, kura-kura. Kura-kura digolongkan sebagai hewan ovipar karena berkembang biak dengan cara bertelur. Akan tetapi, kura-kura memiliki cara yang unik untuk mengerami telurnya, yaitu dengan cara menggali dan menimbunnya dengan pasir. Wah, sangat unik ya anak-anak. Coba lihat gambar selanjutnya adalah gambar ikan. Ya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Sekali bertelur, ikan dapat menghasilkan hingga ribuan telur. Setelah telur dibuahi secara eksternal, telur akan dibiarkan terapung-apung di dalam air atau ditempatkan di dalam sarang dan dijaga oleh induknya, atau bahkan ditempatkan di dalam mulut induknya hingga menetas. Coba lihat gambar di sini. Ya anak-anak, hewan selanjutnya adalah hewan yang sangat lucu. Ya, dia adalah kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat, hewan yang mempunyai daun telinga, berkaki 4, tubuh ditutupi oleh rambut halus, berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Sehingga kucing pun mengalami masa kehamilan atau gestasi yang terjadi pada kucing selama 63 hari. Anak kucing akan terlahir buta dan tuli. Matanya baru akan bisa terbuka di usia 8 hingga 10 hari. Kucing itu sendiri bisa mengandung hingga sebanyak 4 janin sekaligus. Karena rahimnya itu berbentuk khusus dengan 4 bagian yang berbeda. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana ya cara kita mensyukurinya? Ya, aku tahu. Cara mensyukuri hewan adalah merawatnya dengan baik. Memberi makan hewan peliharaan setiap hari secukupnya. Terus kita rawat dan berikan kasih sayang. Jangan menyakiti hewan itu. Bersihkan kandangnya setiap hari. Dan jika perlu, berilah vaksin dan vitamin agar dia tidak mudah sakit.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.